Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Yusuf dari kelas 1 KB03 ingin menyampaikan materi tentang rangkaian sejajar. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video ini. Ya, pembahasan selanjutnya adalah rangkaian sejajar atau rangkaian paralel. Apa itu rangkaian sejajar atau paralel? Rangkaian sejajar adalah dua buah elemen, cabang, atau jaringan dalam keadaan sejajar bila mereka memiliki dua titik bersama. Pada gambar berikut, elemen 1, gambar ini maksudnya ya, elemen 1 dan 2, ini elemen 1 dan ini elemen 2 sejajar. Karena mereka memiliki terminal bersama, terminal A dan terminal B. Nah, ini terminal mereka bersama dan mereka berbentuk dan mereka sejajar elemennya ini. Nah, itu disebut rangkaian paralel atau sejajar. Nah, sedikit perbedaan rangkaian paralel dan sejajar. Rangkaian paralel dan rangkaian seri adalah jika kita mematikan salah satu saklar pada elemen ini, maka elemen yang lainnya tidak akan terpengaruh. Misalkan saya mematikan saklar pada elemen 3. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Kalau saya mematikan pada elemen 3, maka elemen yang lainnya tidak akan terpengaruh. Begitu juga sebaliknya. Lanjut. Rumus. Untuk tahanan seri, hambatan total adalah jumlah dari harga tahanan. Yang dimaksudkan ini adalah untuk menghitung RT atau hambatan totalnya, kita menjumlahkan semua hambatan yang ada pada rangkaian seri tersebut. Misalnya adalah RT sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk sedikit perbedaan pada rangkaian paralel. Jadi, untuk jaringan sejajar atau paralel, pada gambar sebelumnya tadi, kita tulis seperti ini, G. Satuan G ini adalah S. Catatan, untuk elemen sejajar hantaran total, nah G ini adalah hantaran, adalah jumlah masing-masing hantaran individual. Yang dimaksud ini adalah, G itu adalah sama dengan 1 per RT atau 1 per hambatan total dari rangkaian paralel tersebut. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini rumusnya G sama dengan 1 per R. Ini adalah R total ya, RT. Atau R 1 per R total rangkaian paralel. Ya, kalian bisa catat dulu kalau kalian yang mencatat. Lanjut. Ya, rumusnya hampir sama ya. Ini, rumus yang ininya sama. Untuk mencari tegangan, I dan R-nya ini sama seperti rangkaian seri. Yang berbeda adalah I-nya. I pada I total berbeda dengan I pada R1, pada R2 dan pada R3 itu berbeda. Jadi untuk menghitung I keseluruhan, kita harus menambahkan I pada R1, I pada R2, dan I pada R3. Itu untuk menghitung keseluruhan jumlah arus listrik pada rangkaian paralel. Rangkaian ini ya. Dan untuk menghitungnya sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan langsung kita jumlahkan. Nah, kalau ini kita 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Soal nomor 1. Ini untuk masing-masing susunan gambar berikut tentukan elemen manakah yang sejajar. Nah, tadi kita sudah bahas kan elemen mana saja yang sejajar. Elemen yang sejajar adalah ini, elemen ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar. Karena dia juga memiliki apa tadi? Titik A dan titik B ini memiliki satu titik sehingga ini adalah rangkaian yang sejajar. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. 2. Tentukan hantaran dan hambatan total jaringan pada gambar berikut. Nah, hantaran ini tadi adalah G, sedangkan hambatan ini adalah R. Lanjut. Nah, ini adalah rumusnya. Pertama-tama, kita tulis dulu R1, ini R1 adalah 4 ohm, R2, ini R2, 8 ohm, R3, 4 ohm, dan R4 adalah 8 ohm. Yang ditanyakan tadi adalah hantaran dan hambatan. Tapi karena G itu tadi sama dengan 1 per RT
atau R total, maka kita harus menghitung RT-nya dulu. Nah, 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 sama dengan 1 R1-nya 4, maka kita tulis 1 per 4. Karena ini per, ya kita tulis seperti ini. Ya, berbeda dengan rangkaian seri tadi yang langsung dijumlahkan. Kalau ini kita harus ubah 1 per R dulu untuk menghitung jumlah dari hambatan total pada rangkaian paralel. Nah, lanjut. 1 per R2 adalah 1 per 8. Ini R2-nya 8. 1 per R3 adalah 4. 1 per 4 maksudnya. Ini 1 per 4, 4 ohm. Adalah 1 per R4. R4 ini 8, jadi 1 per 8. Maka kita langsung jumlahkan saja. Kita samakan dulu penyebutnya. FVB-nya adalah, maksud saya KPK-nya adalah 8, maka kita tulis 8. Penyebutnya ada 8, hingga kita ubah. Ini diubah menjadi 2 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 2 per 8 ditambah 1 per 8. Maka 1 per RT adalah 6 per 8. Nah, ingat, untuk hambatan totalnya nanti, maka kita harus membaliknya menjadi RT per 1. Maka ininya juga ikut dibaliknya. Dari 6 per 8 menjadi 8 per 6. 8 per 6, maka hasilnya adalah 1,333 ohm. Karena RT tadi sama dengan G, maka GT-nya juga adalah 1,333 S. Ya, ini hasilnya. Bisa dicatat dulu. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah tentukan harga hambatan yang belum diketahui. Nah, ini hambatannya yang belum diketahui nih. Yang pertama adalah GT tadi sama dengan RT ya. Jadi kita anggap saja ini RT. RT-nya adalah 0,55 S atau ohm kalau kita ubah ke RT. R1-nya adalah 4, R2-nya 6. Yang ditanya adalah R3-nya. Berapa R3-nya? Untuk menghitung itu maka pertama kita harus ubah dulu RT. RT-nya adalah 55 per 100 atau 0,55. Tapi kita jadikan pecahan dulu, karena rumusnya adalah 1 per RT sama dengan 1 per R1, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3. Jadi kita ubah pecahan dulu agar lebih mudah menghitungnya. Nah, ingat, karena adalah 1 per RT, maka 55 per 100 dibalik menjadi 100 per 55. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 1 per 100 per 55 sama dengan 1 per 6 atau 1 per R1. 2, ini R2-nya. Dan 1 per 4, 1 per R1, ini adalah R1, jadi 1 per 4 ditambah 1 per R3. Nah, kita hitung dulu. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Maka kita ubah 1 per 6 menjadi 2 per 12 dan 1 per 4 menjadi 3 per 12. Kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 5 per 12. Untuk menghitung R3, 1 per R3, maka kita pindah ruaskan. 1 per R3 sama dengan 100 per 55 dikurang 5 per 12. Nah, karena KPK dari 55 dan 12 adalah 660, kita ubah 100 menjadi 1200 per 660 dikurang 275 per 660. Maka hasilnya adalah 925 per 660. Nah, karena tadi ini 1 per R3, maka untuk kita balik dulu menjadi R3. Maka R3-nya sama dengan, nah, karena ini dibalik, maka ini harus dibalik juga menjadi 660 per 925. Maka R3-nya adalah 0,74 ohm. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila saya memiliki kesalahan, Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.